Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat 9 TV Channel dimanapun Anda berada. Saya dengan Kang Oni. Kita sekarang sedang berada di Kahot Kopi Garut Jawara. Memang jawaranya kopi nih Kahot ini. Dan saya sudah bersama owner Kahot ini, Kang Tanto. Kang Tanto ya. Malam. Ya, tapi saya juga ini ditemani juga oleh orang-orang yang bukan orang sembarangan ini. Ada Ketua Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Garut nih, Kang Kadi. Abah Kadi. Ada teman-teman mahasiswa juga ya. Ada Kang Yusuf dan Kang Aris. Kang Aris ada Kadi, Kang Aris ada Kadi itu dekat tinggal Kang Aris. Nah, di biar masuk prim ya. Oke. Kita sekarang ini tanggal 2 nih ya. Tanggal 2 Januari. Kalau tanggal 22 itu judul lagu Iwan Fals, 20 Januari, 22 Januari. Nah, kita tanggal 2 Januari. Kita akan bicara tentang bagaimana sih harapan masyarakat Garut dari para wisata, dari teman-teman mahasiswa, dari pengusaha. Ini inginnya Garut seperti apa ke depan? Saya ingin tanya dulu ke Kang Tanto. Siap. Dari sisi bisnis kopi ini Garut ke depan seperti apa nih? Di tahun-tahun inilah, tahun 2020 apa harapannya? Sebelum pandemi ada gairah yang cukup baik di kopi. Itu terlihat dari beberapa kedai kopi. Karena kami juga menjalin komunikasi dengan beberapa pengusahanya, pemiliknya. Agak keras yang Tanto, Ya. soalnya kan ada jauh nih. Jadi sebelum pandemi ini kopi memang sempat rame, bukan rame dari sisi isunya. Ini nggak apa-apa sambil Ya, ini ya, nggak kopi. apa-apa. Ya, kopi. Soalnya ada Bukan kacang dari ini. karena kopi menjadi tren, tapi ini juga prospek itu menjadi peluang bisnis terutama di kalangan anak muda. Ya. Karena sebagian besar pecinta kopi asli itu non kopi gunting itu ternyata banyak digandrungi oleh kalangan anak muda dan remaja. Ya. Ya, kalau di dunia pendidikan itu anak-anak mahasiswa banyak, termasuk juga anak-anak SMA ya, itu yang kategorinya remaja. Tapi lepas dari itu juga banyak para pemuda yang lebih dewasa, kemudian juga kaum milenial itu mulai menggandrungi minum kopi yang asli, gitu kan. Jadi dari sisi bisnis ini sangat prospektif. Nah, karena kemudian pandemi ya di luar nalar kita semua. Ya. Ini juga sangat berpengaruh, ternyata daya beli masyarakat itu rendah. Otomatis ini juga berpengaruh pada isi dompetnya mahasiswa yang bisa jadi sangat mengandalkan sakunya ke orang tua gitu sebagian. Oh, kan? tapi enggak juga lah. Masih sekarang kan banyak YouTuber juga. Jadi kan sebetulnya kalau sekedar beli kopi masih ke orang tua juga. Ini mungkin secara apa? Tidak secara umum. Jadi ada kekhususan bagi teman-teman muda yang ini tetap konsisten untuk ngopi. Tapi kalau secara general, secara umum, ini pengaruh daya beli ini Memang akibat besar ya pengaruhnya ini besar kopi sekali, ini. besar. Tapi harapan Kang Tanto sendiri untuk tahun 2022 itu seperti apa? Karena saya lihat sekarang hampir di tiap jengkal kalau kata Kang Murtaro itu hampir 50 meter satu katanya. Betul. Kedai kopi ini. Bagaimana melihat semangatnya ini? Jangan-jangan ini hanya ibarat jamur di musim hujan gitu ya. Meleduk cus aja kan gitu ya. Nah, gimana nih harapannya untuk ke depan Kang? Disingkat. Para pemirsa ini mohon maaf kalau ada suara-suara bising karena memang kita di luar nih. Di luar ya, di luar. Ya, dilanjut Kang Tanto, dilanjut. Ini kan harusnya kalau pemerintah menganggap ini ada satu gairah di anak-anak muda, tampilnya pengusaha-pengusaha baru, yang ini juga harus disupport gitu. Kemudian memilih komoditas yang ini juga tumbuh di tanah Garut gitu. Artinya kalau supportnya pemerintah besar dari berbagai sisi, tentunya juga dari hulu sampai proses sampai ke hilirnya. Ini gairah ini yang digawangi oleh anak-anak muda ini harusnya tetap tumbuh, berkembang gitu. Karena akan mengkontribusi beberapa benefit terhadap pemerintah daerah. Mungkin ini
akan menjadi masukan bagi kas daerah kan, bisa jadi kalau regulasinya benar terhadap petani. Ini kita petani tidak akan kesulitan mendistribusikan kopi yang selama ini ke dalam kontainer pasar Ya. karena ternyata pasarnya sudah ada yang menampung. Betul. Dari sisi brand image sendiri, Bak Kopi Garut ini nantinya diharapkan akan menjadi brand tersendiri tentang Garut di samping makanan khas yang lainnya Ya, gitu. jadi Karena tidak- Garut kan punya Jadi history tidak hanya dodol, tidak hanya jeruk ya. Betul, Kopi betul. Garut juga harus jadi tren. Dan Tren. memang sekarang kan di beberapa negara sudah terkenal juga ya kopi Garut. Kopi Garut. Oke. Nah sekarang dari sisi wisata nih, bagaimana Kang Akak ini ke Abah. Abah? Yang Nama saya kenal Abah Abah. sih soalnya ini namanya Pak Kadi ya. Tapi orang menyebutnya Abah, jadi sekalipun masih muda dan ganteng, Tidak berjanggot gitu ya. tidak berjanggot, Tidak tapi angin berpeci. disebut Abah. Bah, gimana Bah? Dari sisi pariwisata, saya lihat begini Bah, Sayang Heulang sudah berubah. Kita punya potensi juga alun-alun Garut sekarang. Dan yang paling fenomenal menurut Pak Gubernur, bukan menurut saya, itu Bagenit sekarang sudah dibangun dan itu akan jadi destinasi wisata dunia katanya. Nah, dari sisi kacamata Abah sebagai ketua Badan Promosi Pariwisata Kabupaten Garut sendiri seperti apa, Pak? Nuhun Kang Ya. Oni nih, sebelum ke masalah pertanyaan tadi kita sebut dulu nih. Oh iyalah. Kopi Oh kahotnya. ini kopi kahotnya Karena ini. memang Ya. kopi kahot ini salah satu daya tarik pariwisata Kabupaten Garut. Oke nih ada Kang Tanto itu ya kan mahasiswa. Suruh putra. Bentar Bah, bentar Bah. Siap. Ini Mbak Erna Sabara ini soalnya ketua BPPD nih yang promosi. Ini kan Kita seru dulu. berbicara promosi ini kan semua produknya harus dipromosikan oleh Iya, kita. benar, Ini benar, salah benar. satu bagian dari tugas BPPD ya. Ini makanya kalau disuruh putar gurunya Kang Tanto ya teh. Jadi orang yang nyeruput ya. Halo, Kang Oni mana Kang Oni? Bah. Bro, silakan. Ya, Bro. Bah. Ya. Mantap ya. Yusuf nuhun Kang Oni ya diulam gitu kan. Dan ini salah satu gambaran kita bahwa kita ke depan merapatkan barisan. Ya. Kita ke depan saling bergandeng tangan bagaimana Garut ke depan dan sehingga Garut ini betul-betul dari program di pariwisata ini oleh semua pihak masyarakat. Dan di satu sisi memang harapan banyak terkait dengan pariwisata Kabupaten. Dan mudah-mudahan nih pertemuan tanggal 2 Januari Ya. 2022 ini momentum kita. Iya betul betul. Ini yang mudah-mudahan jadi momentum. Bukan dan hanya sekedar obrolan biasa ya. bukan sekedar obrolan Tapi- biasa. iya. Kalau biasa di luar ya kita sedang di luar kan gitu. Kan gitu kawan ya. Nah ini harapan-harapan memang ketika berbicara kelembagaan badan promosi kita untuk 1 tahun ke belakang meskipun kita masa-masa pandemi. Ya. Ini kita berterima kasih kepada pemerintah yang sudah konsen dan konsisten di dalam pembangunan pariwisata, baik itu destinasi yang sekarang mulai kelihatan perubahannya karena memang berbicara pariwisata ini adalah kemasan. Nah, di mana kemasannya harus dibangun oleh semua pihak, termasuk pemerintah itu sendiri. Nah, iya benar. Kita sekarang kita berterima kasih kepada pemerintah yang betul-betul pembangunan pariwisata itu. Nah kita badan promosi kita juga di sana. Karena apa? Karena berbicara pariwisata ini harus menjadikan industri pariwisata. Ya. Nah, Garut Nusantara sekarang masih di dalam tahapan destinasi. Oh masih destinasi ya, belum Ya. belum jadi industri ya? Belum jadi industri ya. karena belum ada korelasi antara Sebentar, industri sebentar lain. Pak, tadi ada yang agak ini. Kita harus merapatkan barisan, jadi bahasanya begitu ya. Emangnya sekarang belum rapat nih barisannya? Oke, begini Kang Oni, kenapa ada pernyataan seperti Ya. itu? Karena berbicara pariwisata ini semua leading sector harus berbicara pariwisata. Ya. Mindsetnya harus semua pariwisata. Artinya merapatkan barisan itu apa sih yang harus kita lakukan dari semua potensi yang ada? Artinya bukan tidak kompak, Bukan tetapi tidak kompak, belum gitu. optimal ya. Belum optimal kan gitu. Oke. Dan alhamdulillah di Garut ini Kang Oni ketika hasil kajian kami, Garut punya banyak potensi, bukan hanya potensi alam, Ya. tapi potensi sumber daya manusia dan kelembagaan itu yang Betul, betul. ada banyak asosiasi di Kabupaten
yang sedang betul-betul mendorong bagaimana terwujud dan terciptanya pariwisata kota Garut ini menjadi industri dari bidang kuliner, Ya. kan gitu, dari bidang UMKM, IKM, koperasi, petani. Ya. Karena berbicara pariwisata itu komprehensif, Ya. hasil dari pada semua proses gitu. Betul. Hasil dari nah, untuk tahun sekarang besar harapan kita dengan kebersamaan pemerintah lagi kuat. Yuk kita dorong bagaimana pembangunan kita jadi sampah. Tidak jadi sampah ya. Iya, artinya ini kan ini kita berbicara pembangunan pariwisata. Tuh, apa sih, kenapa sih jadi sampah gitu? Nah, Betul. gitu. Karena apa yang dibangun oleh pemerintah, masyarakat tidak merasa memiliki itu. Nah, ini benar. Kan gitu Ini ya. benar, ini benar. Apa yang dibangun oleh pemerintah, baik itu infrastruktur, Ya. gedung, Ya. ini harus dimanfaatkan oleh kita Betul. masyarakat. Selama ini memang mungkin gitu. masyarakat, terutama masyarakat sekitar ya. Ya kan gitu, masyarakat sekitar. Kan berbicara pariwisata kamu nih tahu sendirilah mungkin di dalamnya itu ada seniman. Bagaimana nih? Kan gitu, gerak seniman. Yes, betul. Kan gitu kan, ini banyak di kita. Sudah disiapkan infrastruktur yang harus kita dorong. Nah, bagaimana bermanfaatnya infrastruktur yang sudah dibangun untuk menjadikan daya tarik, Betul. gitu kawan nih. Iya, iya. Nah, harapan tadi kawan ini berbicara apa sih harapan? Harapan kita besar bahwa Garut ini harus jadi industri pariwisata, Ya. harus jadi destinasi, apalagi kata Pak Gubernur, bukan hanya kata Pak Gubernur kawan nih, kata Pak Bupati juga, Garut ini harus go internasional. Bagaimana mewujudkan ini? Betul, betul. Kan mewujudkan ini tidak hanya pemerintah saja yang berperan, Ya. kita masyarakat, mahasiswa juga berperan. Dan memang harusnya dipelopori oleh pemerintah ya. Oke, nah sekarang pemerintah lagi konsisten membangun, Ya. kan? Maka kita sisi masyarakat mana? Yang akhirnya dari sebuah konsep, dari sebuah program terwujudlah sebuah infrastruktur yang menjadi daya tarik, sehingga jadi produk. Betul, tapi saya jadi ingat nih salah satu ini nih yang sempat viral ya. Jadi karena mungkin destinasi di kita ini baru destinasi, belum jadi industri ya, sehingga jangankan masyarakat, pemerintah pun tiktokan di luar Garut kan gitu ya. Nah, karena mungkin di sana lebih menarik. Dan ini benar kata Abah, kita harus bersama-sama bagaimana agar semuanya betul-betul bisa mengoptimalkan dan bisa menikmati ya, merasakan manfaat destinasi. Betul. Dan satu hal yang memang harus kita sadari dan pahami juga ketika kita berbicara pariwisata. Kenapa sih kita mendorong, sama-sama mendorong bahwa Garut ini harus jadi industri pariwisata? Karena semuanya ada. Kalau kita pun membandingkan sumber daya alam kita tidak kalah loh. Kan gitu, kita tidak kalah sama ini sebetulnya. Betul. Lebih bagus Pak. Jangan sudah jadi produk, belum jadi produk, banyak orang yang datang ke Garut. Benar, benar, benar. Pak. Ini setiap Jumat, Sabtu, Minggu, weekend ini semua Makanya kan Garut ini macet semua. dikenal dengan istilah Sultan Jawa. Panjang itu yang jadi brand. Ya, Nah, kalau maka- kata dulu ya, Garut, Tuhan menciptakan Garut sambil tersenyum. Saking banyak Dan Garut. jangan sampai juga menangis. Nah, benar ini. Kalau sudah menangis, Iya. membuatnya lagi tersenyum, Dan indikator kita tidak menang- bisa mengelola dan menata, akhirnya Tuhan akan menangis. Betul. Salah satu indikatornya udah ketahuan kemarin udah banjir. Kalaupun analoginya ke sana, kan Tuhan tidak menangis dan Betul. tersenyum juga kan Iya. gitu. Ini takut ada plesetan nantinya Tuhan disamakan dengan manusia gitu Iya. kawan lah. Jangan dong kan gitu kan. Iya, iya, iya. Nah terus ini kawan nih mungkin besar harapan kami ini, kita kan ada tokoh muda juga nih Kang Tanto yang selama ini betul-betul menyemangati baik para mahasiswa yang di kedai ini. Dan kita saya sering tahu diskusi nih. soalnya Kang Tanto ini sampai rela melepaskan potensinya di politik, akhirnya turun ke kopi ya, Nah, gitu ya. iya. Padahal beliau ini sebetulnya ada Kang Wani juga nih tokoh nih, ini tokoh Garut nih kan gitu. Ini kan lengkap sebetulnya Kang Wani. Betul. Media sama budaya ya. Kan gitu, Kang kita Wani. ini semuanya ada. betul. Jangan kan berbicara viral melalui media, dimanapun kita posting pasti akan Betul. viral. Betul.
betul. Nah, tapi kan pertanyaannya setelah viral mau apa? Ah, Nah kan gitu. Ya. Ini yang harus kita benahi bersama-sama. ini tugas berat dari Tugas berat dari PPPD itu sebetulnya ya. ringan sih sebetulnya nggak Wani. Kita kan sama-sama juga di BPPD. Gitu. Ulah dibuka ini. Sebetulnya kita ringan. Kalau kita ini sebetulnya Wani, tugas dan fungsi badan promosi ini adalah mempromosikan sebuah produk yang sudah ada. Betul. Kan gitu. Ya. Menggalang anggaran bagaimana kan yang berat itu kan bagaimana wisatawan datang ke Garut. Ya. Dan itu salah satu tugas berat BPPD. Gitu. Ya, Kan betul. sederhananya kalau sudah ada produknya. Kalau sudah ada produknya lamun awal apa yang mau dipromosi? Akhirnya kita berterima kasih kepada pemerintah sekarang lagi dibangun dan inilah produk yang akan kita promosikan. Betul. Mudah-mudahan di 2022 ini kita banyak produk yang akan dipromosikan dan alhamdulillah juga kan ini kan barang-barang dibuka ulah kan ini ulahnya nah, kita kan lagi Biar saja ada yang di belakang layar dan ada yang di depan layar. kita kan gini kawan nih berbicara pariwisata juga nih biar teman-teman mahasiswa juga tahu nih kawan nih Ya. nah berbicara pariwisata ini kan semangat sekarang di desa ya Ya. sampai banyak sekarang desa wisata Ya, ini menarik nih. Sekarang itu ada berapa sih desa wisata? nah kawan nih berbicara data desa pariwisata sebetulnya di kita ini baru rintisan Baru rintisan ya? ya baru rintisan berbicara desa wisata belum berterwujud sebagai desa wisata Yes. kan gitu dan alhamdulillah juga dari sekian banyak ini kita kan punya apa Ciburial Sukalaksana Samarang nih Oh iya, yang kemarin Nah, sudah yang kemarin juga ya. juara 3 Juara 3 ya. di kategori toilet Toilet ya. Wah, ini menarik sekali. kan gitu kan Oh, enggak, maksudnya saya lebih bangga ini. oke Karena begini, ukuran wisata, ukuran rumah makan kalau turis datang itu toiletnya loh. Kalau toiletnya bagus, semuanya bagus. ya, artinya kita ini bangga dengan kategori bukan favorit dengan kategori toilet Toiletnya. karena ukurannya itu adalah kenyamanannya itu ada toilet Iya. artinya ketika toiletnya udah Bagus. jadi juara Apalagi yang Indonesia lain. kan yang lain nah itu Artinya sebetulnya ketika juara toilet itu udah juara segalanya. juara segala kan gitu. Ini mah Kan nggak kalau- beberapa- kalau nggak beberapa favorit- mana ini nggak beberapa mana kan ya. kalau favorit mah tinggal ngaklik saja kan gitu kan gitu nah ini kan berbicara desa wisata juga nih kan? Ya, betul. kita sebetulnya semangat kita berbicara pariwisata ya Ya. karena Garut punya segalanya ya kan Tanto kita sering diskusi juga kan sama kawan nih kita hari ini bagaimana kita dari Badan Promosi Pariwisata Daerah untuk mendorong juga desa-desa yang rintisan ini menjadi desa wisata yang betul-betul profesional di dalam melayani wisatawan. Kalau sekarang yang sudah di SK kan berapa, Pak? Yang sudah di SK kan, nah ini kan berbicara SK yang sudah di SK kan itu ada 131 sesuai dengan data yang kita terima kan Ya. di BPPD Hmm. dan ini narasinya juga bukan desa wisata SK ini SK desa rintisan Desa-rintisan ya. nah, sehingga pemerintah akan fokus desa mana saja yang akan didorong dan diwujudkan sebagai Betul. desa wisata dan kita sama-sama nih bukan hanya pemerintah Ya. asosiasinya sama-sama mendorong Sebentar, Sama-sama sebentar, memilih. Pak. Karena ini kan banyak nih. 135. Jangan 31. 131. 131 Jangan-jangan semuanya sama nanti. oke Kalau tidak bicara flying pop, bicara tempat selfie ini semua. Bagaimana Jadi, nih? kita menyarankan juga kalau ini dari BPPD jadi ini harus melalui tahapan yang sesuai sesuai dengan potensi desa itu sendiri dan desa kata Kang Tanto mau jadi kompetitor atau Ya, kan gitu betul. nah jadi kan maksudnya nanti desa satu dengan desa yang lain itu bukan kompetitor nah salah satu saling mendorong satu desa ini tematiknya apa sesuai dengan potensi desa Jadi itu. one village, one product itu ya. Oke, kan gitu. Nah, jadi dari 131 ini adalah desa rintisan yang akan fokus pemerintah untuk mendorong dan Yes. mewujudkan. Benar, Pak. Pemirsa, coba bayangkan nanti Garut nih. Kita punya 131 desa wisata. Kebayang nggak tuh? Ada 131 objek wisata kalau nanti sudah berkembang yang bisa dikunjungi di Garut. Sesuai dengan tematiknya desa. Iya, sesuai dengan tematiknya. Begitu hebatnya, Garut. Dilanjut, Pak. Oke. Nah, ini juga kita sebagai masyarakat Garut di satu sisi kita kan masyarakat Garut juga Ya. teman-teman harus berbicara
permasalahan ini ada mahasiswa, bagaimana peran mahasiswa itu untuk mendorong ada program KKN-nya kan gitu ya. Dan kita juga sempat diskusi dengan Universitas Garut. Ini semua, yuk bagaimana semuanya, semua elemen itu, semua stakeholder ini berbicara untuk mewujudkan industri pariwisata. Karena tidak mungkin juga kita bekerja masing-masing ini gitu kan gitu. Karena tadi ya ketika berbicara temanya sekarang adalah pentahelik gitu kan. Nah ini kan sekarang kan lagi gemor nih. Benar kan? Bagaimana pentahelik ini terwujud bukan hanya dari narasi atau tema gitu kan. Nah, jadi pentahelik ini sendiri sebetulnya nanti pada akhirnya akan melibatkan teman-teman mahasiswa juga ya. Karena itu saya ingin tanya dulu ke mahasiswa nih, ke teman-teman mahasiswa. Siap, mahasiswa nih. Siap, tapi saya butuh yang kritis nih mahasiswa nih. Siap, Pak Mani. Menurut adik-adik ya, apa harapan ya? Harapan di 2022. Kemudian tadi yang disampaikan oleh Kang Tanto, kalau Kang Tanto sudah jelas ada yang datang ke sini berarti nggak dukung Kang Tanto. Tapi kalau pariwisata belum tentu kan gitu ya. Nah, apa harapan teman-teman di mahasiswa? Ya, terima kasih Kang Uni. Yang pertama-tama saya ucapkan kepada Kang Tanto yang sudah memfasilitasi kita, kemudian para senior Garut lah, yang masih konsisten ya dalam berbicara soal kegarutan untuk maju ke depan. Nah, kemudian apa yang dikatakan oleh Kang Uni, kalau berbicara soal Garut, ini kan kompleks gitu. Betul, kompleks bisa. Kalau berbicara soal Garut, apalagi kalau secara pandangan saya ya sebagai kalangan mahasiswa gitu kan, sudah jelas mungkin buat regenerasi selanjutnya gitu maksudnya, penerus generasi bangsa, kemudian dijadikan satu agent of change. Betul. Nah, kemudian dari sisi mana kebijakan ini pro maupun terhadap mahasiswa, meskipun secara orientasinya jelas berbicara persoalan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Garut. Ya. Nah, untuk harapan di Kabupaten Garut ini karena memang kompleks, kemudian ketika kita berbicara beberapa peristiwa yang sangat fundamental ketika berbicara soal Garut, ini kan banyaklah isu-isu yang nyampai ke luar gitu, maupun persoalan moralitas, maupun konteksnya soal pembangunan. Nah, ini kan harus dijadikan satu refleksi lah buat Garut ke depan, khususnya dari 2022 sekarang. Yang benar yang dikatakan oleh Kang Tanto, kemudian yang dikatakan muda sekarang harus berusaha. Apalagi Garut ini memiliki ciri khas yaitu kopi Garut. Ditambah lagi di sini kita sedang berada di kopi kahot. Nah, sekarang begini, selama ini yang ada rasakan dari mahasiswa, peran teman-teman ini sampai sejauh apa dioptimalkan oleh pemerintah atau oleh lembaga-lembaga yang lain? Karena memang peran kita di luar gitu kan, di luar kebijakan meskipun secara controlling. Nah, ketika kita menyampaikan beberapa pendapat maupun aspirasi, itu kan kita tidak bisa masuk ke ranah kebijakan. Meskipun oke lah, tetap kita ada sistem pentahelik sekarang. Secara akademis kita bisa masuk, secara unsur masyarakat kita masuk di dalam ruang kebijakan. Tapi kan tetap yang pemangku kebijakan itu kan ada di Pak Rudi Gunawan, decision makernya ya, ada di unsur pimpinan ya. Unsur pimpinan. Apa harapannya? Harapannya tetap ketika kita berbicara soal pendidikan, indeks pembangunan manusia di Kabupaten Garut ini kan paling rendah nih. Kedua bahkan se-Jawa Barat. Nah, ini kan harus dijadikan satu tugas bersama. Meskipun secara pengelolaan itu adalah tugas pemerintah. Sejauh mana ketimpangan berbicara soal pendidikan itu masih real. Berbicara persoalan kelas pendidikan itu masih real. Tidak akan bisa orang putranya tukang beca itu masuk di tingkatan SMA maupun di SMA 11. Nah, ini kan ada kasta, ada pemisahan, ada kelas di sana. Bahkan kalau berbicara persoalan undang-undang kita sama. Peran fungsi negara ini untuk mencerdaskan kelompok sama ini. Nah, kemudian sejauh mana peran pemerintah mampu untuk mempermudah
akses pendidikan, maupun di tingkat SMA, SMP, bahkan ke jenjang universitas, universitas. ya. Nah, betul. Jadi Pemerintah harus hadir. ya, ini resepnya dengan mahasiswa tinggi kritis di beda seotik blok langsung. Nah, yang Padahal kita baru pemanasan ini sebetulnya. Pemanasan. Baru pemanasannya. Pak Moni, Tutup Ya. jalan ya. mohon maaf ini di sini saya mungkin karena memang tidak tahu ya, Ya. APBD Kabupaten Garut ini berapa persen sih buat sektor pendidikan? Kemudian outcome-nya berapa nih? Ya, itu mesti ditanya ke orang pendidikan ya. Oh, gitu. Nah, kalau ke Kang Adi kan pasti nggak tahu. Budayawan mah Ya. apa lah Oh, budaya apa ada soal Seniman pakai mah. genter budayawan. Oke. Kita kembali ke bicara yang tadi. 2022 ini harus memang jadi momentum kebangkitan kita. Kebangkitan dari sisi universitas ya, pendidikan terutama ya. Karena kalau saya lihat kita punya kalau tidak salah ada 16 lembaga universitas. Ya. Sekolah tinggi, ada Universitas Garut, macam-macam lah. Kenapa tidak kita juga pendidikan itu jadi bagian dari usahanya? Ya kan, Bah ya? Karena kita lihat Jogja hanya punya universitas apa andalannya? Ini UGM. Ya UGM kan? UGM. Hanya dengan UGM saja bisa jadi. Kita punya Universitas Garut, kita punya STIP, kita punya IPI, kita punya STH, kita macam-macam. Unpad. Ya? Ada di Garut. Harusnya kita bisa. Jadi ada pentahelix dalam wujud yang nyata antara wisata dengan pendidikan, bukan sekedar kita bagaimana mendorong gitu ya. Gitu ya. Nah, bagaimana menurut teman-teman mahasiswanya? Apakah Anda juga sepemikiran dengan kita atau seperti apa kira-kira? Ya, kalau secara pemikiran karena memang kita sepakat gitu kan, kalau berbicara soal kegarutan, apalagi kan senior-senior ini kan lebih tahu gitu, kemudian lebih awal mengenal soal Garut ya. Udah beberapa generasi gitu kan mengalami fase berbicara soal Garut. Tetap harapannya Garut ini pengen maju, tapi majunya prosesnya gimana gitu? Ya. Ya mungkin harus ada kejelasan ya. Harus Majunya ada maju kejelasan. seperti apa gitu ya. ya memang Jangan hanya maju kadang-kadang majunya cuma sesendirian. Sendirian. Kan sama-sama maju ya. meskipun karena memang pemerintah di Kabupaten Garut kan tidak lepas atas dasar berbicara persoalan visi dan misi Kabupaten Garut Ya. itu sendiri. Kita berbicara persoalan Garut bertakwa, maju dan sejahtera. Itu Wah, visi ini misi. keren, ini mahasiswa Ini apa visi gitu? misi Pak Bupati dan Pak Rudi sama Pak Helmi ini. Karena sebentar saya jadi penasaran. Ya. Anda ini tahu visi misi apa karena ingin mengkritisi visi misi atau karena memang ingin mendukung visi misi gitu loh. Ya, kalau berbicara persoalan mendukung dan tidak, itu kan tinggal masyarakat saja yang menilai, Ya. maupun di kalangan mahasiswa sebagai pelajar, maupun di kalangan aktivis, maupun di kalangan pengusaha dan kalangan ulama gitu Mas. Itu kan tidak bisa dipisahkan satu sama lain ketika berbicara persoalan visi misi di Kabupaten Garut. Karena memang apa? Karena memang di sana puncaknya proses pembangunan itu jangan berbenturan dengan visi misi Kabupaten Garut, khususnya yang ada di Kabupaten Garut. Ya. Karena memang itu visi misi kampanyenya Pak Rudi sama Pak Helmi. Bertakwa, maju dan Bertakwa, maju Ya, dan luar sejahtera. biasa, ya. Kalau dilihat dari 3 indikator itu, kita sudah mana yang sudah tercapai? Kalau menurut Bertakwa, maju dan sejahtera. saya masih jauh Masih jauh. dari harapan. Tapi Kalau sudah ada berbicara pergerakan visi-misi. kan? Meskipun sudah Sudah ada ada pergerakan. real jelas Ya. berbicara persoalan sektor pembangunan gitu kan, karena memang Pak Rudi sampai ini kan 2 periode Ya. ini mau menjelang 10 tahun, Betul. Betul. berarti kan tinggal melanjutkan. Ya. Dan diharapkan nanti penggantinya mungkin bisa meneruskan ya. Bisa meneruskan dengan Saya kembali ke Kang Tanto. Apa yang jadi persoalan besar bagi teman-teman pengusaha muda? Persoalan besar bagi teman-teman muda itu banyak sih kan sebenarnya. Yang pertama, teman-teman muda itu
kan mereka lahir sebagai pelaku usaha baru. Ya. Nah, pelaku usaha baru ini juga tidak sederhana atau tidak mudah untuk mengakses permodalan. No, permodalan ya. Permodalan ya, itu Ya. akses terhadap permodalan. Yang kedua juga dari sisi regulasi. Bahwa hadirnya kelompok pengusaha muda ini yang tadi harusnya didukung oleh kenyamanan regulasinya. Ya. Yang ketiga ini tentunya juga tentang bahan baku sendiri sebagai Faktor utama faktor utama produksi betul. usaha ini. Ini kan kalau tidak ada dukungan tadi SDM, modal, regulasi, kemudian aspek pasar, Ya. ini hanya akan berhenti di keinginan saja gitu. Ya. Jadi keinginan anak muda ini untuk berusaha, kemudian karena dukungannya sangat lemah di berbagai aspeknya, maka ini akan stuck gitu. Proses. Betul. Jadi hanya ramai saja. Ya. Seperti kopi. Kopi ini apakah akan sampai tren saja, kemudian setelah puncak tren ini hilang Dan kembali. harusnya kan betul-betul menjadi Garut kota kopi juga Harusnya. ya, bukan hanya kota dodol kan? Bukan. Gitu ya. Oke. Hanya ini menarik kan. Ya. Kalau ingin menjadikan Garut sebagai kota kopi, harusnya kopi Garut itu menjadi tuan rumahnya di kampungnya sendiri. Iya betul, Di karena kan daerahnya sendiri. logikanya begini, antara pengusaha dodol dengan pengusaha kopi sekarang jauh nih jumlahnya ya. Jauh. Pengusaha kopi ini lebih banyak, tapi kopi belum bisa jadi produk karena memang belum lama dan mudah-mudahan ini teman-teman di pengusaha muda ini juga punya strategi tersendiri agar bagaimana Garut juga betul-betul ketika ingat kopi ingat Garut Ingat gitu ya. Garut. Ingat Garut ingat kopi kan gitu ya. Nah, Betul. bagaimana ini strateginya ke depan? Strateginya kopi ini kan ada asosiasinya sebenarnya. Ada asosiasinya, Iya, ya. nah, asosiasi ini harapan kami dari pelaku usaha kopi Ya. ini mampu menampung aspirasi teman-teman pengusaha muda ini, kemudian juga mampu menginventarisasi beberapa persoalan-persoalan dalam bisnis kemudian tata kelola kopi Garut. Karena kan aspek bisnis ini juga ada indikator yang lain. Kalau indikator kopi ini adalah quality, maka di situ kopi Garut akan berhadapan dengan standarisasi. Ya. Ekspor punya standarisasinya. Ya. Kemudian kedai kopi juga itu punya standarisasi. Bagaimana menunjukkan kopi yang Garut yang bercita rasa gitu. Kalau sekarang Kopi. sudah ada standar itu belum? Sekarang? Standarisasi ini kalau dari para pelaku usahanya secara internal dia punya standarisasinya sendiri. Tapi belum dari sebuah standar kopi Garut ya? belum mengarah kepada standar kopi Garut. Seperti Gayo Aceh kan, Ya. dia sudah punya standarisasi. Kemudian Kintamani, Bali, gitu, Lampung dan sebagainya. Sehingga si keberadaan kopi Lampung bukan hanya menjadi pendongkrak kehidupan keluarganya petani Ya. misalkan, kemudian mendorong geliat pertumbuhan para pelaku usahanya gitu. Tapi ini juga sudah menjadi mitranya industri. Ya. Kapal api sudah bermitra dengan kopi Lampung. Ah. Banyak juga industri-industri Ya. besar Kalau di sudah bermitra kita dengan- belum ya, kopi Garut Kalau di belum ya, kita dengan- kayaknya buyer besar ini bisa jadi masih belum transparan gitu. Oh. Bahkan pemerintah juga bisa jadi tidak tahu kecolongan bahwa setiap kali masa panen kopi Garut ternyata 70%-nya kopi Garut itu telah diambil oleh juga. para buyer besar ini. Oh, artinya mungkin di produk-produk tertentu di situ ada kopi Garut juga. Ada sebetulnya. kopi Garut. Kami Ya. kan prediksi saya berapa sih kebutuhan kedai-kedai kopi yang ada di Garut meskipun tadi jaraknya ya sekian Rapat meter ada sekali ya. rapat sekali. Tapi kan kebutuhannya juga tidak per Tidak. ton kan. Betul, dan Kita tidak- masih tidak besar. kiloan gitu. Dibanding produksi kita ini masih jauh ya. Kopi Garut itu berdasarkan data APK kemarin saya sempat ngobrol dengan ketua APK Garut ya Kang Ian.
Ya. itu ada 5.600 hektar. 5.600 hektar loh. Itu yang di kebun kopi ya. sebarannya ada di tanah perhutani Ya. dan ada di tanah milik Ya. Dari mulai Melangkong ya, Melangkong sampai sampai selatan ya. Kalau Panaya, robusta ya? itu sampai ke Pakenjeng, bahkan Sampai ke Pakenjeng. menyentuh ke wilayah Pamengpeuk kan. Iya, Karena iya. komoditi kopi ini kan ada dua. Ada robusta, arabica. Arabica, ya. Di dataran tinggi, kemudian robusta di dataran rendah. rendah. Nah Ya. ini jadi harapannya ada standarisasi, kemudian ada regulasi yang ini juga pemerintah masuk di situ, sehingga kopi Garut ini juga benar-benar memiliki nilai harga yang pantas gitu. Ya. Yang pantas, tidak merugikan petaninya, tidak merugikan juga para pelaku usaha kopinya. Kemudian juga ini sangat jelas memiliki nilainya gitu. Ya. Kalau kopi Garut itu memiliki story yang begitu panjang sebagai kopi yang dulu memiliki predikatnya kan Preanger kopi. Ya. Kopi yang ditanam di tanah Pasundan karena kepentingan kolonial. Betul. Nah mungkin saja ada kan menurut cerita sebelum adanya kopi Lampung, ada kopi di daerah lain. Ini Belanda Garut. itu Garut menanam ya? tanam paksanya Di ini Garut untuk ya? tanaman kopi di Garut. Di Garut. Sehingga ada Ya. anekdot ya, cerita-cerita Ya. dongeng. Kopi yang tumbuh di Lampung ini bisa saja kalau diurai itu pekerjanya yang Di dulu Garut. di Garut, Di Garut, ya? kemudian membawa bibit kopi ke Ya, Lampung, bisa ke saja ya. Aceh, dan bisa Tapi aja. ini Tapi butuh, ini dongeng ya, penelitian butuh ya, penelitian lagi penelitian ya. Ini Tapi yang hanya- menarik tadi, dengan harga yang pantas itu, artinya kopi ini juga nanti secara otomatis akan mampu mendongkrak pertumbuhan cadangan devisa Kabupaten Garut sendiri ya. Betul. Oke. Sekarang saya ke Abah nih, Bah. Targetnya tahun 2022 apa nih, Bah? BPPD, Bah. Targetnya yang pertama kita sudah membuat target dan itu akan sebagai bahan mulai sarana-sarana promosi ya, sosial ya, elektronik kan, karena berbicara pariwisata yang berbicara promosi ini adalah pentahelix dan Ya. peran media ini sangat luar biasa untuk mendorong dan mewujudkan target kita di dalam badan promosi pariwisata daerah. Jadi artinya berbicara badan ini kan kesemuanya. Ya, betul. Tangannya dia bekerja, kakinya dia karena kita badan. Ya. Makanya target kita bagaimana 2022 ini terpromosikan dengan baik. Ya. Sehingga bukan hanya menjadi daya tarik, kan gitu. Ya. Tapi dengan satu sisi menjadikan daya tarik, sisi lain menjadikan edukasi. Nah, Kan gitu. Nah, makanya berbicara pariwisata utamanya ini sebetulnya berbicara adalah menyeluruh. Betul. Nah, pariwisata ini bisa berbicara pendidikan oke. Ya. Karena tidak mungkin pariwisata ini terwujud kalau pendidikannya lemah. Yes. Kan gitu. Nah, makanya sekarang ini kan kita sangat luar biasa berterima sekali lagi berterima kasih dengan komitmen dan konsentrasi membangun pariwisata ini menjadi leader untuk menumbuhkan perekonomian. Nah, sekarang kita berbicara penataan dan pengelolaan. Sekarang ini Kabupaten Garut masih tahap penataan. Oh, masih penataan, belum. Kan ya? bukan Bagaimana pengelolaan. berbicara pengelolaan? Ya. Karena berbicara pengelolaan itu adalah sumber daya manusia di Betul. sana. Kan gitu, makanya berkaitan dengan pendidikan. Betul. Contoh saja gini kawan. Nah, ini kan ya berbicara bagaimana mewujudkan semangat kabupaten untuk Garut go internasional. Ya, Di satu sisi pendidikan, betul. ada misalkan sekarang begitu besar anggaran pusat untuk membangun Bagenin. Kan gitu. Ya, Bagaimana ya. persiapan pendidikannya nih di lingkungan? Nah, betul. Kan gitu. Di sana mungkin kita makanya kita membahas juga terkait dengan database gitu kan. Berapa banyak sih sekolah SD di sana? Ya. Berapa ini jadi daya dukung di dalam pendidikan? Betul. Kan gitu. Apakah ada mulok bahasa Inggris di sana? Ah, Kan gitu. sesuai dengan sesuai dengan wisatawan yang akan datang ya. yang akan datang. Oke. Susah. Nah, makanya tadi ini pengelolaannya seperti apa? Ketika berbicara pengelolaan, semua orang itu berbicara pengelolaan. Oh, artinya dinas pendidikan pun harus terlibat. Oke, jadi semua stakeholder
kan di Kabupaten Garut ada 33 SAPD. Ya. Yuk sama-sama berbicaranya apa sih ke depan? Kan gitu. Kalau sekarang leading sektornya adalah pariwisata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, semua mengarah ke sana. Betul. Bagaimana mungkin pembangunan infrastrukturnya untuk mempermudah aksesibilitas wisata, Ya. kan gitu. Bagaimana pendidikan ini ada seni budaya ini juga diangkat, kan gitu. Untuk apa? Ya itu tadi untuk pelengkap daya tarik pariwisata. Baik. Ada lagi misalkan dinas kesehatan, apa nih? Karena berbicara pariwisata ini harus Ya, sehat, betul. lingkungannya Dan harus sehat. Di gitu. destinasi juga harus standby orang-orang. Ya iya, kita berpikir Masyarakat, semuanya. ya. Siap, jadi makanya saya sempat bilang siapa melakukan apa. Betul. Nah, siapa yang melakukan apa ini sesuai dengan tugas dan fungsinya mereka bersama-sama untuk mewujudkan itu. Bagaimana fungsi mahasiswa, bagaimana fungsi pengusaha, Ya. bagaimana fungsi seniman, bagaimana fungsi budayawan, bagaimana sisi-sisi lainnya berbicara ke depan. Karena tidak mungkin kan gitu Garut Bandung gitu Ya. kan hiji ngobrolkan Garut, Nah, hiji ngobrolkeun Bandung, nah, hiji Ciamis. kan gitu. Nah makanya Betul. berbicara pariwisata ini akhirnya jadi berbicara komprehensif, Ya. sehingga ada industri di sana kan gitu. Nah makanya target kita 2022 ini dengan tadi katakan merampatkan barisan, Merampatkan barisan, artinya ya. siapa melakukan apa. Oke. Nah sehingga target kita bagaimana promosi kita berjalan, kan gitu. Ya. Kan gitu, target kita adalah bagaimana promosi Promosi ini berjalan. dan Ya. produk apa yang mesti kita promosikan. Sudah ada lagi ya. Kan gitu ya. Nah, Oke. produk ini barang tentu ada tahapan proses. Ya. Tidak mungkin misalnya Kang Ranto ya berbicara misalkan kuliner atau kafe ini sebagai daya tarik di dalam sebuah destinasi. Nah, kita sekarang sudah alhamdulillah dinisbatkan bahwa ada 5 makanan yang sudah teresakan juga kan Nah, gitu. ini nih apa nih yang 5 Kan itu? gitu. Satu apa? Masih ingat Kang Tanto? Liwet domba, Liwet itu domba, kan, burayot, Burayot, dodol. Dodol. Ini Kang Tanto nih sebetulnya Oh, ini. Kan gitu. Benar kok. Iya, gitu kan. Ya. Nah, satu sisi siapa nih yang akan mengelolanya? Betul. Bagaimana kualitasnya? Betul. Kan sebelum dipromosikan kan kita nanya kan. Bagaimana nih kualitasnya? Bagaimana nih jaminannya? Jangan-jangan Bagaimana sekali legalnya? promosikan itu legal, nggak enak kan rasanya. Kualitasnya jelek. Iya kan berbicara promosi ini adalah bagaimana kita mempromosikan produk yang berkualitas. Betul. Oke. Nah, karena memang sekarang tahapan kita kan dorong untuk berkualitas, maka siapa melakukan apa ini yang jelas. Kalau kata Kang Tanto mah tadi bagaimana regulasinya, siapa yang melakukan regulasi itu, SOP-nya seperti apa kan gitu, ya kan gitu ya. gitu. Nah makanya sebuah tahapan tadi ya kita dorong bersama-sama. Dan jangan sampai jadi pacorok-kokon. ya kokot pacorok aja. Pacorok-kokon dan kokot pacorok. Kan gitu. Jadi jangan sampai kan ya kan gitu ya. Iya. Kan ya yang luar biasanya kamu ini ketika berbicara badan promosi ini kan kita nih badan. Heeh. Kalau badan ini berarti semuanya ada. Betul. Heeh. Kan tidak juga kan berbicara badan promosi pariwisata ini adalah kita secara kelembagaan ini kan mitranya dinas pariwisata. Ya. Betul. Kenapa kan ada juga ya kalau ini juga berdiskusi ya kenapa sih di pendidikan juga kan ada mitranya dewannya gitu, dewan pendidikan gitu. Di dinas kesehatan juga kan ada mitranya Forum Garut Sehat apa kan gitu, banyak lah semua instansi itu pasti ada kemitraan. Kalau badan promosi Kenapa? pariwisata itu sebetulnya banyak mitranya. Ya kan berbicaranya ini kan badan, Badan. artinya badan ini semuanya. Semuanya. Ya. Nah, kenapa ini hanya membahas saja arti daripada kelembagaan itu saja? Artinya badan ini semuanya yang harus kita koordinasikan menjadi sebuah produk yang harus kita promosikan gitu kawan nih. Nah, makanya target kita adalah alhamdulillah sebetulnya untuk target badan promosi pariwisata daerah dari ya kita dimandatkan tugas 2019 ya kawan. Betul. Kita dilantik oleh Pak Bupati dan diberi amanat gitu kan. Ya. Dan alhamdulillah buat kami. Jadi jangankan berbicara
mempromosikan industri atau produk pariwisata, mempromosikan badan promosi saja kan sulit. Betul. Orang kan tidak tahu apa sih BPPD kan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang Sekarang semua orang berbicara ya. BPPD, artinya kami bangga semua orang memiliki badan target itu. kita sebetulnya udah satu gitu. Meskipun kita kan gini, kalau badan promosi pariwisata ketika masa-masa pandemi ini mati semua. Ya. Tidak hanya berbicara usaha lain, pariwisata ini menjadi sektor yang memang mati. Karena apa? Karena regulasinya ditutup. Ya. Kan gitu. Karena apa? Karena berbicara pariwisata ini kerumunan dan keramaian. Kan begini. Yang bertentangan dengan segala. Yang bertentangan dengan kebijakan. Ya, makanya saya bangga. Target kita mengenalkan BPPD saja Sudah berhasil. itu sudah berhasil gitu kan. Gitu maksudnya. Iya, benar. Kita berbicara tadi pendidikan ya gitu kan. Bagaimana nanti anak-anak tadi kan ini juga bagus ya kamu dia berbicara event. Ini saya justru ini terakhir nih karena kita waktunya terbatas juga. Sekarang saya minta bagaimana rencana Anda untuk mendorong dari sisi mahasiswa, mendorong agar apa yang diharapkan oleh teman pengusaha ini bisa betul-betul terwujud. Apa yang peranan Anda sebagai mahasiswa, sebagai social control, sebagai akademisi, apa yang akan Anda sumbangkan untuk keberhasilan ini? Mungkin karena memang mahasiswa ini kan sangat terbatas gitu Ya. ya, makanya dengan sisi proses belajarnya. Kemudian kan kalau berbicara persoalan aspirasi dari sektor usaha, Ya. maupun wisata yang ada di Kabupaten Garut, kan kita ada yang dinamakan dengan legislatif lah sebagai Ya. wakil kita. Betul. Di sana kita bisa menyampaikan supaya apa yang dikatakan oleh para senior kita ini bisa terwujud. Bisa terwujud ya. Tapi mahasiswa kan intinya siap mendukung itu ya. Ya pasti siap gitu. Dengan cara Anda sendiri kan? Dengan cara Ya dengan masing-masing. kritis itu kan mendukung Iya, ya. ya kan, Anda demo itu kan mendukung sebetulnya. Dengan porsinya masing-masing Dengan mungkin. porsinya masing-masing ya. Tambahan sedikit Kang, Ya. boleh menambahkan. Silakan. Walaupun kondisinya masih pandemi, artinya peradaban bukan berarti kita selesai. Betul. Peradaban bukan berarti selesai. Terus mungkin harapan ke depan dan target ke depan sebagai pemuda mempertahankan nilai-nilai yang dianggap benar, Yes. terus tetap mempertahankan sebagai sosio kontrol tadi yang diucapkan oleh Kang Oli, yang mengawasi setiap kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah, Betul. sejauh mana keberpihakannya terhadap masyarakat dan pengusaha dan lain sebagainya. Ya. Oke. Semoga di tahun yang baru ini Ya, harapan ini nih. baru, Heeh. semua baru. Semuanya punya harapan yang menggembirakan gitu ya. Walaupun kondisinya seperti Oke. ini, mudah-mudahan pandemi cepat selesai walaupun Ya. muncul varian-varian baru. Dan akan lebih enak rasanya gitu ya, varian baru itu kan. Ada yang di topping pakai apa, coklat atau apa gitu ya, varian baru itu. Oke, sahabat 9 TV dimanapun Anda berada, ini cukup menarik obrolan kita. Dan ini bukan yang terakhir, tapi ini baru yang pertama. Kita akan lanjutkan obrolan untuk tema-tema yang lain. Dan mudah-mudahan apa yang tadi kami sampaikan ini betul-betul ada manfaat untuk kita semua, terutama untuk kemajuan Kabupaten Garut ya. Dan saya tekankan dari obrolan ini saya sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa untuk memajukan Garut itu butuh dukungan semua pihak, bekerja bersama-sama mencapai satu tujuan sesuai dengan visi misi Kabupaten Garut, menciptakan manusia yang bertakwa, maju dan sejahtera. Oke, sampai jumpa lagi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.